Saya tidak pernah ikut politik, saya bukan orang partai, saya tidak pernah menyebut calon. Bahwa saya bertemu orang, tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjadi wali kota, wakil wali kota Medan 2021-2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan mulailah video lama waktu Somad membayat Capres Prabowo seakan-akan dia mendapat bisikan dari alam gaib muncul lagi. Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad. Begitu saya naik ke atas, semua Ustadz, karena ini kan ada Panwaslu, Bawaslu. Iya. Saya tidak ingin tablik akbar itu menjadi politik. Mari kita berselawat, karena gini lagi. Dari mulai ujung Aceh sampai Pulau Madura sampai ke Solo, ijtima ulama mengamanahkan ini. Allah Ta'ala melalui firasat ijtihad ulama, Bapak letakkan amanah ini, yang pisau Bapak beri ke anak muda karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Wahai saudaraku Somad, sesungguhnya kamu itu pintar. Pergunakanlah kepintaranmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampaikanlah ayat-ayat Tuhan itu dengan hati yang bersih dan jangan kau kotori dengan nafsu duniawi. Bertemu, tidak pernah mengajak. Jangan lupa tanggal 9 Desember Rabu pagi pilih pasangan aman nomor 1. Karena ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa kau sadari. Saya tidak pernah ikut politik, saya bukan orang partai, saya tidak pernah menyebut calon. Somad dengan entengnya melipat lidahnya kembali. Dia dengan terang-terangan memilih Ahyar dan berkampanye untuknya di dalam sebuah video. Dan seperti biasa, bumbu-bumbunya adalah ayat memilih pemimpin muslim yang amanah. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman. Inilah yang tidak disadari oleh Somad. Dia cuma melihat dengan mata di kepalanya, tidak dengan mata di hatinya. Saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami, kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada mutma'inna, jadikan negeri ini aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Somad mungkin tidak bakat jadi peramal, padahal di sana uangnya banyak dibandingkan harus ceramah di depan ribuan orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innalillahi kita mati, dan la ilaha illallah juga kita akan berjumpa. Yang bisa saya sampaikan. Mereka sudah tidak percaya lagi ketika politik membawa-bawa agama. Toh dari hasil pilihan mereka kemarin ternyata pada korupsi juga. Apalagi Ahyar masih ada benang merahnya dengan wali kota sebelumnya yang tertangkap karena korupsi. Oh, yang terlambat datang nggak boleh. Yang cepat datang. Yang cepat datang. Penceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS mengatakan status tersangka yang ditetapkan kepada Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab terkesan dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya. Menurut UAS, Habib Rizik bukan satu-satunya ulama yang saat ini dicecar kasus hukum. Ada juga ulama lainnya seperti Ustadz Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Ustadz Maher At-Tuwailibi juga tengah berurusan dengan hukum. UAS pun mengaku berpotensi dicerat hukum karena bersikap kritis ke pemerintah.
Namun dia menegaskan tidak takut dengan ancaman kriminalisasi. Meskipun dia mengaku sudah ada yang memperingatkannya bisa saja terjerat kasus hukum. Ustadz Maher udah masuk, Ustadz Gusnur udah masuk. Saya di SMS, hati-hati nampaknya kau tak lama lagi. Saya nih paling pantang ditakut-takuti, kata Uwas dalam sebuah video. Waktu 2019 kan ditakut-takuti. Hati-hati kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak. Kami buka semua aibnya. Masuk WA ke saya, kata Uwas. Mendapat ancaman tidak boleh berpihak di Pilpres 2019, Uwas pun langsung melawan dan menunjukkan keberpihakan pada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Padahal saat itu dia tidak begitu mengenal dekat Prabowo. Tak tahu saya, tapi semakin diancam di foto rumah saya pakai drone, sampai semua surat-surat motor saya, tahu dia STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka, kalau kau berpihak, kami buka rahasia ini, ujarnya. Jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustadz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video diklaim. Mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Singkirkanlah puja-puji itu. Pujian itu seperti bisikan setan, akan melemahkan. Mulailah kembali melihat ke diri sendiri. Benarkah apa yang telah kau lakukan? Dan ketika kesombonganmu nanti sudah pergi, percayalah, engkau akan merasa seperti manusia yang lahir kembali. Dan ketika sudah masuk fase itu, baru aku akan mulai memanggilmu dengan diawali gelar Ustadz sebagai tanda hormat. Seruput kopi. Begitu juga di Pilkada Serentak 2020 di Kota Medan. Uwas juga menerima ancaman untuk tidak berpihak. Tetapi semakin diancam, Uwas semakin tidak takut. Dia justru menunjukkan keberpihakannya pada pasangan Ahyar Salman. Begitu juga Pilkada Medan. Saya tidak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang tanggal 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustadz, pesan dari Jakarta, Ustadz jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman Al-Farisi, ujar Uwas. Saat itu, Uwas membuktikan kepada yang mengancam bahwa dirinya tidak takut. Dia langsung melakukan deklarasi dukungan untuk Ahyar Salman dan meminta Ahyar Salman ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aku tak bisa ke Medan karena diikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video. Saya menang. Pilkada tak ada urusan sama saya, menang ataupun kalah. Saya menang melawan. Saya tak takut. Saya pantang diancam-ancam, ujar Uwas. Karena ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa dosa. Diketahui sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar kembali memperingatkan Ustadz Abdul Somad untuk tidak memperjualbelikan ayat suci Al-Quran. Ia juga meminta Uwas untuk tidak sembarangan memberikan penilaian terhadap seseorang. Gak usah belaga jadi saudara Tuhan deh. Masih doyan duit juga, sok-sokan nentuin surga neraka. Ayo perlu lagi dibukain pelan-pelan tuh. Ayat itu disampaikan bukan dijual-jual. Cuitnya dalam akun Twitternya @dennysiregar7. Ia pun mencontohkan seperti di Pilkada Medan. Diketahui, Uwas merekomendasikan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Namun sayang, keduanya kalah oleh pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman berdasarkan hasil survei hitung cepat. Ustadz yang tidak pernah terkabul doanya, cuit Denny Siregar dalam akun Twitter seperti dilihat pada Kamis 10 Desember 2020. Makanya Somad, gak usah belaga jadi saudara Tuhan deh. Masih doyan duit juga, sok-sokan nentukan surga dan neraka, ujarnya. Aib lu lagi dibuka-bukain pelan-pelan tuh. Ayat itu disampaikan bukan dijual-jual, lanjutnya. Diketahui, berdasarkan hasil akhir quick count Pilkada Medan yang dilakukan oleh 3 lembaga survei dan quick count KPU, diketahui Bobi berhasil unggul atas Ahyar.
saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Singkirkanlah puja-puji itu. Pujian itu seperti bisikan setan, akan melemahkan. Ustadz jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustadz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk kalian. Mulailah kembali melihat ke diri sendiri. Benarkah apa yang telah kau lakukan? Dan ketika kesombonganmu nanti sudah pergi, percayalah, engkau akan merasa seperti manusia yang lahir kembali. Dan ketika sudah masuk fase itu, baru aku akan mulai memanggilmu dengan diawali gelar Ustadz sebagai tanda hormat. Seruput